Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di Podcast Hydran. Gue Putu, dan di episode kali ini gue mau cerita dulu sebelum kita ngobrol sama salah seorang wanita yang baru gue temuin. Jadi pada tahun 2020 gue pernah DM orang random, gue nggak tahu siapa, ini orang siapa, sumbernya dari mana. Terus di tahun 2022 tiba-tiba ini orang nyaut di DM account podcast gue Instagram gitu. Terus di tahun 2020 itu gue sebenarnya ngajak dia pengen ngobrol di podcast, cuma pada saat itu nggak respons dan gue nggak masalah nggak direspons. Tapi anehnya kenapa di tahun 2022 ini dia balik lagi dan nyaut di Instagram dengan seakan-akan DM-nya baru dikirim semalam. Nah, di depan gue udah ada Lydia. Halo Lydia. Halo Kak. Ya ampun, udah 2 tahun yang lalu ya. Iya, 2 tahun yang Itu lalu narsis sih. gitu. Astaga. Jadi Lydia ini adalah salah seorang wanita yang sebenarnya gue belum kenal sama sekali. Makanya akhirnya kita memutuskan untuk ketemu karena dia orang Bekasi, walaupun DM-nya baru dibalas 2 tahun kemudian. Ayo kita langsung ketemu di tahun 2022. Ya ampun. Sorry banget nih. Mungkin kita coba awali obrolan ini dengan kenapa pada saat itu DM gue nggak dibalas. Oke. Ini gue jawab ya. Ya silakan. Kebetulan di tahun 2020 itu gue masih sama mantan gue. Oh, udah enggak dong berarti sekarang? Oh, sekarang udah enggak. Karena mantan. Karena Yeah. mantan. Jadi dia itu ada batasin. Jadi nggak boleh balas DM. Wah, Nggak boleh ketemu orang siapa gitu. sampai segitunya. Ya. Jadi gue ada keterbatasan untuk sama orang baru. Dia masih muda kan? Usia 27 sekarang. Dianya. Iya. Oh, lo usia berapa sekarang? 24. Ya, nggak tua-tua banget lah ya. Ya berarti sebenarnya dia emang pacar bener ya. Bukan nyadun ya. Nggak ngomong gitu ya. Nah, Iya, berarti iya. pada saat itu lo punya pacar, jadi lo nggak balas DM gue. Tapi sama si cowok ini emang lo pacaran udah lama banget sampai dia kayak gitu. Enggak sih. Gue pacaran sama dia itu tahun 2019 dan berarti baru 1 tahun dong ya, 2019 sampai 2020. Dan gue putus di 2021 bulan September. Wow, berarti sebenarnya belum lama-lama banget ya. Maksudnya pas DM itu pacarannya juga belum sampai 2 tahun, 3 tahun. Belum. Tapi emang sama dia dari awal pacarannya udah kayak gitu. Maksudnya ini nggak boleh ya deket sama belum. orang lain. Tadinya dia ada kasih gue kebebasan. Cuman dia kan pelaut. Oh, pelaut. Iya. Oh, sukanya sama yang suka ngelaut ya? Oh enggak, kebetulan aja nemu. Pas tebar jaring ya dapet. Oh gitu. Iya. Jadi kebetulan dia jadi gue pacaran ceritanya nih ya. Awal gue kenal sama dia itu, tadinya gue temenan sama dia, memang pure temenan. Oh, teman lama. Nggak temen lama sih, teman kenal di Tinder.
Anak dating apps juga. Ya oke. Terus gue deket sama dia dan awalnya gue nggak ada interest sama sekali sama nih orang karena kan kita beda agama. Oh iya, lo apa sih gue? Gue muslim btw. Oh dia non muslim. Dia non muslim. Oke. Nah setelah itu gue mau ada kenalin ke temen gue. Berhubung kita sering ketemu dan sering intens, disitulah mulai ada benih-benih cinta. Asik. Oh. Gitu. Kenapa kalian memutuskan? Kan biasanya orang kalau nggak interest nggak bakal bisa intens. Namanya mabok. Hah? Gimana sih? Mabok? Pulang ada suatu kejadian di pulang mabuk intinya. Ya kalau mabuk kan nggak tahu ya kita ngapain. Nah mulai dari situ lo baper. Oh jadi abis mabok baper. Iya. Oh gitu. Jadi karena kejadian itu akhirnya baper. Oh tapi dianya juga baper juga. Yang baper tuh dia atau? Dia dulu sih awalnya. Dia ngomong kalau dia baper. Tapi gue bilang gue nggak bisa karena kan kita beda agama. Nah setelah kejadian mabuk itu, yes, mulailah ada benih-benih gitu. Terus akhirnya ngerasa seorang Lydia suka juga nih kayaknya nih. Iya, enak juga nih. Gitu. Oh gitu. Sumpah ya nggak ngarahin loh. Oh iya mohon maaf nih. Boleh lebih detail dulu. Oke. Jadi pada saat itu akhirnya ternyata karena dia enak, terus akhirnya ya dia kayaknya kalau pelaut secara look seburuk-buruknya mereka pasti ya badannya bagus lah kayak gitu kan. Yeah. Itu pasti biasanya jadi salah satu faktor cewek suka juga kan sama cowok. Bener gak? Bener. Iya gue setuju. Bukan cinta atau suka doang nih, maksudnya sekedar suka doang, tapi pasti ada faktor lain kan? Iya. Oke. Berarti setelah itu tunggu deh, kalau misalkan ngemabuk biasanya kalau kayak gitu kan ketemu dari dating apps pasti kan nggak sendirian dong, pasti sama teman-teman gitu. Tapi kenapa ujung-ujungnya kejadian juga? Kebetulan waktu itu teman-teman gue lagi nggak pulang ke Bekasi dan dia stay di sana dan gue tadinya mau dianterin pulang sama nih cowok. Oh ya, oke. Kebetulan gue udah mabuk parah dan nggak bisa ngapa-ngapain, inget apa-apa lagi. Oh, lo blackout kalau mabuk? Yes. Gampang itu? Enggak. Kebetulan waktu itu gue lagi galau jadinya, dan gue juga baru putus. Oh gitu. Ya. Sama yang sebelumnya lagi. Bisa jadi sama yang sebelumnya. Okay. Jadi ya udahlah terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya diinginkan untuk sebagian pihak. Iya, maybe. Nah, oke, akhirnya berarti setelah pertemuan itu kan nggak pertama kali ketemu dong? Enggak. Kejadian mabok itu kan nggak baru pertama kali ketemu terus langsung mabok. Oke, berarti setelah itu akhirnya ngerasa intens, terus ngerasa kayaknya sama-sama baper, terus akhirnya jadian. Iya. Terus setelah jadian emang gaya pacaran kalian kan nggak langsung kayak tadi kan, kayak yang tadi lu bilang nggak langsung posesif segala macam. Gue mau cerita sedikit. Jadi setelah jadian itu di besok pagi jam 4 dia langsung berlayar selama 3 bulan. Loh? Jadi gue ditinggal selama 3 bulan di sini. Dan lalu kebetulan sebelum gue deket sama nih cowok, sama mantan gue itu ada gebetan. Ya memang gue tadinya suka sama dia dan kita seagama. Nah di situ gue udah mulai ada pertimbangan nih kan, gue harus pilih siapa. Nah sebelum dia pulang dari kapal, gue mau ya udahan aja kali ya, karena kan nggak mungkin juga nih, bentengnya terlalu tinggi banget nih, nggak mungkin nih kan. Nah lalu setelah itu gue ada selingkuh lah. Selingkuh nggak ya? Harusnya. Ntar dulu, selingkuh itu definisinya terlalu luas dan itu lebih ke cenderung subjektif. Kadang bisa aja selingkuh versi lo sama versi gue beda. Oke, lebih ke sering main bareng sih sama gebetan gue ini, kayak nongkrong bareng, terus misalkan ada pergi kemana bareng. Karena kita juga satu circle kan. Yeah. Nah one day pas temen gue acara ulang tahun, kan gue lagi sama gebetan gue nih yang gue suka. Yeah. Dia pulang dari kapal berlayar dan dia nggak bilang, tiba-tiba datang dan di situ dia tahu lah. Nah akhirnya dari situ dia
mulai ngebatasin gue dalam beberapa hal, sampai nggak ngebolehin gue keluar sama teman-teman gue lagi. Terus gue dikunci di kamar selama seminggu. Lah, kok sampai dikunci? Iya, karena waktu itu kita tinggal serumah. Oh. Jadi semenjak itu ya udah tinggalnya di situ tuh. Iya. Bareng dia berlayar ya udah. Betul. Serem juga ya. Iya. Cuman dikasih keluar tuh cuman buat pipis, kamar mandi, lalu makan dianterin. Nggak boleh sama sekali keluar dari kamar. Gila. Iya. Kenapa segitunya sih? Setiap berantem kayak gitu selama seminggu. Nggak capek? Capek makanya putus. Kalau nggak Tapi kejadian itu kan berarti setelah berapa lama pacaran tuh ketahuannya? 3 bulan. 3 bulan Ya, dia baru naik berarti. kapal. Oh, yang 3 bulan terus Iya, balik lagi ya? Dia balik lagi. Itu total pacarannya sama dia dari awal sampai putus berapa lama? Belum ada 1 tahun. Oh ya, lumayan cepet lah ya. Iya. Kirain bisa sampai 2 tahun. Saya nggak Enggak. tahu. Enggak. Perasaan ini DM 2 tahun. Masih ada sisa setahun tuh marginnya. Terus berarti kalau kayak gitu emang harusnya itu udah bisa masuk kategori toksik kan, karena lu tuh kayaknya lu nggak nyaman lah kalau lu jalin hubungan. Lu emang nyaman kayak gitu? Enggak sih, enggak banget. Kenapa lu nggak minta putus? Gue udah sebelumnya gini, karena dia kan orang Jawa ya. Dia Lu tuh orang apa sih BTW? gue Sunda. Oh, lu Sunda. Iya, Oh. gue Sunda. Manis-manis gitu ya. Ya udah iya. Iya. Terus. Jangan terpaksa gitu. Iya enggak. Iya. Tulus. Jadi dia tuh tipikal yang ngemong dan Dia ngomong. dan gue kan suka sama cowok yang ngemong gue gitu. Intinya dia melengkapi gue banget lah, karena kan gue kan broken home. Jadi kalau seandainya gue nggak tahu nih gue pulang kemana dan gue ada rumah dan dia tepatnya gitu. Oh, lu broken home. Ya. Oke, berarti semenjak kenal dia lu bener-bener kayak ada rumah lah ya. Iya. Bisa tempat jadi ya lu cerita segala macam, berkeluh kesah gitu. Betul. Kan rata-rata kalau anak broken home itu kalau udah dapet satu laki-laki yang dia serak, dia bakalan bucin sebucin-bucinnya. Oh iya. Yes. Oh, Gitu. Rata-rata ya, tapi nggak tahu nih buat orang-orang di luar sana. bucin Banget. Karena kan dia nggak tahu nih mau bergantung sama siapa gitu. Jadi ya kebetulan ada pasangannya dia yang menurut dia mengerti keadaannya dan selalu ada, ya kenapa enggak gitu. Oke. Jadi mungkin hampir semua kali yang broken home ya. Iya. Kayak gitu ya. Benar. Terus setelah lu putus sama dia, berarti kan pasti gue yakin sih, maksudnya lu putus prosesnya nggak langsung putus gitu aja, pasti panjang. Enggak, kan? panjang banget Debat ini. banget. Debat banget. Lu berarti yang mutusin duluan? Oke, gue mulai cerita ya ke bagian yang seriusnya nih. Kalau nggak boleh udah gue cut dari tadi. Oke. Oke, go on. Jadi selama gue pacaran sama dia itu hampir 2 atau 3 tahun, gue lupa. Itu tuh dia kayak flying victim, kayak gue nggak boleh keluar, gue nggak boleh main sama teman-teman gue lagi. Terus gue, intinya dia tuh kayak lu salah gitu, lu tuh nggak bakal dapet cowok di luar sana yang sebaik gue gitu. Gue tuh dibuat, karakter gue tuh dibuat mati di situ sama dia, yang membuat gue tuh oh iya ya, apa ada ya cowok di luar sana yang mau sama gue lagi gitu, apa gue bisa tanpa dia gitu. Dan gue udah yakin banget dulu dia tuh setia sama gue, karena gue belum itu ya? yes, karena gue tuh belum tahu kalau seandainya background pelaut itu seperti apa gitu. Ya gue nggak menyalahkan ini ya, nama pelautnya, nggak semua kerjanya. kerjanya. Ya. Karena nggak semua orang kayak gitu, tergantung personalnya masing-masing. Betul. Cuman yang gue temuin sekarang kebetulan agak bajingan lah ya gitu. Jadi
Awal mulanya gue setelah kejadian itu gue udah mulai nurut, jangan kemana-mana gue udah okein. Gue kemana-mana sama dia, ngikut semua di circle-nya dia, sampai gue ikut Natalan dan gue hampir melepaskan agama gue demi dia. Gue mau dibaptis demi dia, ya sampai gue mau rela lo, gue maksudnya oke, gue ninggalin agama gue ini demi lo. Tapi one day sebelum gue memutuskan itu, gue kan ada ini jalan yang mau gue ambil bener atau enggak sih gitu kan. Gue di situ gue bener-bener kayak berdoa, bener nggak sih ini gue yang gue ambil. Dan terus beberapa kali gue ada pergokin dia di handphone, laptop. Gue nemuin ada 50 video dia main sama cewek lain. Ya. Wow. Dan ya, dan satu folder di laptop semua isinya papapan cewek. Wah gila. Ya begitulah ya, maksudnya mungkin dia main di aplikasi semacam chat gitu. Jadi dia pap dia ke cewek lain dikirim dan cewek lain kirim ke dia. Dan itu dijadiin satu folder di laptop. Wow. Emang dia sukanya kayak gitu kali? Maybe fetish sex-nya dia begitu. Emang waktu selama sama lo nggak kayak gitu tapi? Nggak pernah. Oh, nggak pernah direkam, nggak pernah kirim-kiriman foto sama sekali? Enggak. Dan yang gue aneh, ini tuh sisi lain yang gue temuin di pasangan gue gitu. Kayak gue tuh nggak kenal nih orang siapa, sedangkan dia tuh sama gue di luar dari kata itu gitu. Oh, berarti kayaknya ini emang kayak ada komunikasi lo yang belum kebuka tuh. Yes, maybe. Bisa aja lo kayak cuma, ya mungkin lo sekedar kayak lo as pasangan gitu ya. Kayak lo cuma tahu dari awal, mungkin kayak lo udah ngebentuk persona lo tuh kayak gitu, persona dia kayak gitu. Jadi lo nggak open dari sisi lain. Gue rasa lo juga mungkin ada sisi lainnya juga yang dirasa kayaknya ini kayaknya gue belum bisa ngasih tahu ke dia nih. Enggak sih, semuanya kalau untuk semua. masalah keluarga, kehidupan, semuanya dia harusnya udah tahu. Nah, cuman dia ini tuh memang terkenal tampaknya nggak seperti itu gitu. Kepribadian dia tuh sama orang yang dia ngobrol segala macam, dan dia tuh nggak menunjukkan itu. Dan gue tuh kaget karena kan gue kan tipikal yang kalau pacaran itu ya udahlah ya, udah saling dewasa gitu, nggak haruslah cek handphone segala macam. Tapi kalau dia memang rutin cek handphone gue, tapi kalau gue nggak pernah ngecek handphone dia. Nah, one day di suatu malam gue tuh ada perasaan gak enak setelah dia turun kapal. Gue cek handphonenya dan gue nemu semua video, foto. Dan lu tahu gue tuh megang dan ngeliat itu semua sampai gemeter, kayak kok bisa gitu. Udah sih. Ini ya maksud gue juga sering nemuinnya kasusnya kayak gini gitu. Tapi kebanyakan tuh gini, maksudnya sisi lain itu bukan sisi lain kehidupan lo, kayak usaha keluarga lo, tapi ada sisi dimana kayak lo tuh punya hal yang dirasa mungkin lo juga nggak suka gitu ya, tapi kayaknya ketika lo lagi sendiri ya itu kadang suka keluar gitu. Nah, kayaknya sisi itu yang dia punya, tapi dia nggak ngasih tahu ke lo. Jadi mungkin karena takutnya ketika dia cerita terus lo langsung ngejudge dia segala macam, jadi mungkin dia takut hal itu ketahuan nih sama lo. Mungkin dia sebenarnya suka banget tuh kayak tuker-tukeran foto telanjang, suka rekam, tapi mungkin karena lo nya mungkin gue nggak tahu ya hubungan lo gimana, komunikasi lo gimana gitu. Karena lo udah terlalu fokus sama keposesifan lo nih saling berdua, terus akhirnya rasa kayak gitu tertutupi gitu. Padahal harusnya kalau yang hal-hal yang kayak gini nih, komunikasi itu kan penting banget ya, understanding itu juga wajib. Nah, ketika hal itu nggak terpenuhi kayaknya agak susah nih. Jadi dirasa sisi lainnya dia itu yang itu dia nggak mau share ke lo. Jadi itulah salah satu penyebabnya kali gitu. Nggak tahu juga ya, mungkin yang sering gue temuin sih kayak gitu, kayak orang itu sebenarnya punya sisi lain yang lebih parah gitu, tapi kayak dia tuh belum bisa ngasih tahu ke pasangannya gitu. Padahal seharusnya orang pertama yang dikasih tahu itu adalah pasangannya gitu, ketimbang orang-orang lain gitu. Mungkin juga dia tuh sisi lainnya itu temen-temennya semuanya tuh temen dekatnya pun nggak ada yang tahu gitu. Tapi karena harusnya dia bisa cerita kalau sebagai pasangan, karena dia ya gue nggak tahu faktornya ya. Jadi dirasa ya
dia agak nggak mau share soal itu. Enggak, soalnya tuh Ini boleh dimakan? boleh. Oh Boleh ya, dimakan. thank you loh. Kalau untuk masalah, mungkin ini kita bahasnya lebih ke seks kali ya. Diranjang lah ya. Sex life lah. Oke. Kalau seandainya masalah itu harusnya udah sama-sama tahu. Dan kenapa gue bisa menyimpulkan kalau seandainya ini fetishnya dia, karena ada salah satu mantannya DM gue setelah putus. Itu nyuruh gue balikan sama my ex. Gue nggak tahu tadinya sebelumnya dia mantannya, tapi dia akhirnya ngomong kalau dia mantannya, dan katanya my ex ini tuh nangis-nangis sama dia, kayak nggak bisa pulang ke rumah karena takut inget gue lagi gitu. Yang jadi pertanyaan cuma satu, kalau seandainya memang dia masih sayang sama gue, otomatis kan dia ada hubungin gue dong. Ini nggak ada sama sekali, dan dia tuh malah cari perhatian ke cewek-cewek lain. Nah dari situ dia ada buka omongan lah ke gue kalau seandainya dia putus pun karena si my ex gue ini sama mantannya yang ini yang DM gue suka selingkuh sama cewek-cewek yang menurut gue gak worth it lah, maksudnya gak sepadan gitu. Kayak misalkan apa ya, yang ya model-model dimicat-micat gitu. Cewek open BO gitu. Ya. Ya mungkin itu kayak misalkan sesuatu hal yang mungkin ya ini gue nggak bisa bilang ini benar atau enggak. Ya. Mungkin ada hal yang mungkin bisa dikasih sama orang cewek tersebut gitu, karena jatuhnya Oh berarti gue seksi dan memuaskan anjir. gue nggak bilang gitu, maksudnya bisa aja dia tuh kayak ngerasa karena dia cewek itu tuh dibayar, jadi dia kerja as a profesional, jadi apapun tuh dia ngerasa lu harus turutin gitu. Tapi karena ini lu pasangannya, mungkin ada boundariesnya lah gitu, yang harus kayaknya gue ini nggak bisa ngerobos terlalu jauh gitu. Jadi No, gue gila juga dalam soal seks. oh iya, gue nggak tahu, gue kan coba nyari itunya aja kan, kayak kira-kira apa. Nah, gila soal seks itu kan gini, lu bukan berarti gila soal seks itu tapi lu maksudnya lu bisa memenuhi gitu loh. Kadang kan preferensi gue beda misalnya gitu ya. Nah makanya biar semuanya itu dapat jalan tengahnya, itu komunikasinya harus dibuka sebuka-bukanya gitu. Jadi kayak misalkan buruknya gue diranjang, lu tuh harus tahu gitu. Misalkan gue tuh paling gak suka kalau diranjang gini. Gue tuh suka banget tahu kalau misalkan diranjang lo tuh mulai dari kayak gini sampai ke detail-detail. Ntar lo kalau udah gini tuh lo gini pun sebaliknya gitu. Nah gue nggak tahu apakah sex life lo itu hanya ya udah purely lu yang penting lu keluar gue keluar, atau setelah itu lu ada komunikasi yang lanjut, terbuka, terus lu sering cerita, sharing. Mungkin di tengah-tengah lu kerja, dia kerja, tiba-tiba di tengah jalan dia nemu apa, terus dia share ke lu, ntar kita coba yuk kayak gini, kayak suka nggak ya kalau kayak gini, aneh nggak ya, kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh dibangun juga, bukan cuma komunikasi lu tentang lu mau kemana lu, sama siapa lu, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayaknya itu yang kurang dari lu berdua. Gue nggak tahu ya komunikasi lo kayak gimana. Kalau untuk masalah diranjang harusnya udah gak ada masalah ya, karena menurut gue semuanya udah oke. Komunikasinya? Oke. Oke-nya dari mana? Kan gue nanya. Enggak, gue nanya. Oke lu tuh gue nggak tahu, karena lu kalau oke tuh gue cuma tahu di permukaan. Nah gue nggak bisa bilang oke lo sama oke cewek lain misalnya sama gitu ya. Misalnya nih contoh ya, let's say gue pernah ngobrol sama orang lain gitu ya. Dia bilang iya seks gue nih hebat nih segala macam, dia sampai nyerah segala macam bla bla bla. Tapi pada akhirnya dia nggak mengkomunikasikan sesuatu hal, kayak misalkan dia punya sisi lain yang dia nggak kasih tahu. Terus pada akhirnya setelah dia putus baru dia tuh berdua sadar gitu bahwa kekurangannya dia adalah ini gitu, kekurangannya gue adalah ini gitu. Jadi kayak komunikasi lo di seks tuh kayak cuma seksnya tuh goalsnya tuh cuma memuaskan doang. Padahal kan sebenarnya seks itu goals akhirnya bukan memuaskan gitu. Tapi saling memuaskan. Enggak juga, saling kan saling memuaskan. Maksudnya kayak lo saling memuaskan gitu. Tapi ada hal lain yang harus, elemen-elemen yang juga harus lo penuhi gitu. Kayak lo segila apa sih komunikasi lo before and after seksnya, kayak gitu-gitu loh. Nah gue kalau lo
se-oke itu, apakah komunikasi lu sama dia juga sampai segitunya gitu, kayak sampai segala hal yang frontal itu bener segila itu. Lu ngobrol nih berdua nih misalkan, katakanlah lu nggak gituan tapi lu kayak misalnya nih ya lu lagi dapet misalnya lu kan nggak bisa nih, terus lu mungkin lu ngobrol tentang itu, terbuka cerita kayak gitu, terus kalau misalkan nanti udah ini kayak gini, terus lihat nih contohnya nih, terus lu tunjukin video porn terus kayak gini gitu. Oke. Kalau untuk Gua makan kentang dulu biar pedas sedikit. Ini anak ini udah dasar. Nunggu orang lewat dulu guys. Oke. Kocak ya. Muka gue merah nih anjing. Iya, merah. Jelek banget najis. Kalau untuk masalah sex life ya. Iya. Seharusnya ya, yang gue jawab tadi, seharusnya untuk komunikasi tadi udah aman lah ya. Sama praktek kita di ranjang aturan udah aman. Setelah praktek, kan biasanya ada tipikal cowok yang kalau seandainya udah keluar udah gitu, dia nggak ada perhatian ke ceweknya atau cium atau ngobrol segala macam. Dia tuh tipikal yang menurut gue dia Scorpio soalnya. Nah, gila. Iya, Scorpio itu oke lah. Gue akuin oke lah. Kalau gue Aquarius. Terus? Kenapa? Jadi menurut gue nggak ada masalah buat di situ. Dan kita sama-sama selalu komunikasiin. Misalkan ada mulai bos sedikit atau kita tuh memang sukanya fantasi di luar, outdoor. Oh iya. Misalkan main di balkon, terus di Balkon sih sebenarnya semi lah, luar-luar. Iya. Lalu gue pernah main di pantai. Lalu itu sebenarnya nggak boleh dicontoh sih di pantai ya, karena bahaya banget. Iya memang. Yes. Tapi kan tiap orang punya preferensi masing-masing. Terus di jacuzzi, tapi di luar juga banyak sih. Itu udah oke sih menurut gue. Cuman mungkin yang gue lihat dari mantan gue ini, memang dia ada punya kelainan fetis yang menurut gue nggak cukup satu orang. Dan yang gue lihat dari 50 video ini, jaraknya berdekatan. Setiap dia ada keluar kota, beberapa bulan itu bisa sampai mungkin ganti 5 kali ya bikin video. Berarti kalau kayak gitu lo tahu dia sukanya sama banyak orang, ya coba aja lo coba fantasi yang lain lah, yang kiranya lo pernah ngobrolin gak sih kayak fantasi yang kayaknya? Enggak, gue nggak mau. Karena jujur kalau buat seks gue lurus-lurus doang. Kalau gue udah sama satu cowok, ya udah gitu, gue nggak ada kegilaan buat harus coba sama cowok lain beberapa gitu. Misalnya lu ada main nih sama 3 orang, oke gue main bakal 5 cowok gitu. Gue nggak kayak gitu. Enggak, tapi lu pernah komunikasiin ini nggak? Udah, gue udah minta udahan. Ah dia minta udahan. Iya, gara-gara ketahuan Nggak, itu foto video. Lu pernah ngomongin ini nggak, kayak misalkan aku nggak mau nih kalau misalnya main rame-rame atau kamu main, atau mungkin kalian pernah ada obrolan mau coba nggak kalau rame-rame gitu. Enggak terus lah. lu komunikasi enggak, misalnya terus lu berdua ngomongin tentang ini gitu, terus lu lihat tentang yang responnya. gua ngeliat video dia. Enggak, maksud gua bukan soal lu lihat video, tapi tentang lu ngobrol berdua. Terus mungkin dia pernah cerita dia suka rame-rame gitu, terus akhirnya lu bilang lu nggak mau, terus lu cerita responnya dia kayak gimana? Nggak ada. Lu nggak pernah ngomong? Dan dia juga nggak pernah ngomong, gue nggak ada ngomong. Nah itu berarti menurut gue gini loh, kalau menurut gue ya, relationship itu nggak harus yang dia bilang oke lah, mungkin dia ada fetish buat main rame-rame apa threesome, foursome gitu kan, tapi di gue nggak ada. Dan dia juga sama gue tuh nggak ada sama sekali buat kode kayaknya kalau bertiga enak deh, atau kayaknya berempat enak deh, nggak ada kayak gitu. Jadi ya udah selayaknya aja. Berarti hal ini nih yang mungkin lu, karena lu nggak pernah komunikasiin kan. Sebenarnya gini, lu ngomongin ini bukan berarti lo mau, bukan berarti lo mau atau lo nolak gitu, tapi cuma kayak diomongin doang gitu loh. Enggak, karena menurut gue ini kan masalah relationship. Kecuali kalau gue FWB sama dia mungkin oke lah. Ini kan gue memang tadinya mau ada
ke jenjang pernikahan. Kalau seandainya gue menemukan pasangan gue dengan awal pacaran aja dia udah minta aneh-aneh, apalagi setelah nikah, otomatis kan ini pasti nggak bakalan benar kalau seandainya dia memang fetishnya nggak bisa sama satu orang. Bener nggak? Itu yang lo takutin berarti. Apa? Ya kalau misalkan lo bilang kan lo tuh apa ya, sebenarnya kalau lo satu misalnya gini ya, lo ngomonginnya adalah seks one on one gitu ya, tapi nggak bisa sama satu orang gitu ya, itu mah berarti sebenarnya bukan fetish sih, tapi lebih ke habit. Beda sama fetish gitu. Jadi karena mungkin dia segila itu, sepetualang itu, jadi dia kayak gitu. Nah emang itu sebenarnya kalau udah komitmen ya nggak bisa ya enggak gitu ya, ini nggak bisa ya nggak bisa gitu. Tapi kan kadang ada hal yang tetap harus dibicarain aja gitu, kayak sekedar topik, kayak misalkan gini ya, kita lagi ngobrol nih tentang politik apa, terus tiba-tiba kita kelewat aja ngobrol, gimana kalau Indonesia hancur ya, kayak gitu. Bukan berarti pengen Indonesia hancur kan, maksudnya gitu loh, ngerti gak sih maksudnya? Nggak ngerti. Kayak cuma obrolan sekelipet aja misalkan. Nggak pernah. Nah iya itu, karena itu coba sekali-kali. Ya tapi kan itu menurut gue bukan hal yang harus diomongin gak sih dalam hubungan, kecuali kalau memang kita sama-sama gila seks. Iya. Bener nggak? Iya. Memang nggak harus. Cuma kan kadang topik-topik yang kayak gitu tuh bisa ngebangun kayak rasa. Justru berantem gua. Bukan, ini kan lu nggak kepingin minta, kayak cuma ngebahas aja. Mungkin dari sisi misalnya lu bisa ambil dari misalkan temen lu atau temennya dia, kayak cuma sekedar aja, gila ini si temen gue cerita gini, kayak cuma obrolan aja gitu loh. Jadi bukan berarti obrolannya harus direalisasikan. Udah ada salah satu temen gue yang memang gila banget, hyper banget, dan dia tuh kalau di depan gue tuh kayak jaim gitu loh, kayak ih apaan sih gitu loh. Tahu tapi apa? Lo tahu dia gila tapi depan jaim. Itu kan sebelum gue tahu. Sebelum gue tahu, pas gue tahu, nah dia kayak cuman minta maaf lah, kayak gimana sih nangis, iya sorry gini. Minta maaf? Iya minta maaf. Karena kan itu kejadiannya pas masih sama gue. Hah? Dia bikin video itu kejadiannya pas pacaran sama gue. Iya. Timelinenya. Ya udah akhirnya gue minta, setelah tahu gue minta putus, dan dia nggak mau. Ya tapi tetap aja, pas kebetulan dia lagi keluar kota, lalu gue pindah rumah. Udah. Yes. Dan dia nggak ada berusaha cari gue sama sekali gitu. Maksudnya kalau seandainya memang dia sayang, otomatis dia ada berusaha ngubungin dong. Sementara kan semuanya nggak gue blok. Tapi ini dia malah ngubungin cewek-cewek di luar sana gitu, yang kayak aduh gue sedih banget nih putus dari gue gitu. Padahal mah enggak, emang lu usaha apa gitu, lu aja nggak berusaha ngubungin gue, lu malah chat cewek lain di luar sana dengan kayak gitu loh. Berarti bisa aja mungkin dia emang mau tebar jaring. Ya? Bisa aja dia sama emang cewek-cewek di luar sana itu yang bisa iniin kemauannya dia gitu. Maybe. Tapi kalau misalkan kalau dia balik lagi gimana? Misalkan balik lagi tapi nggak mau jadi pacar lo? Nggak mungkin. Misalnya? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kan selalu ada kemungkinan. Soalnya gini ya, gue sebenarnya nggak mau menyangkut bahwa keluarganya dia sih ya. Keluarganya itu ada nggak suka sama gue perkara gue muslim dan gue broken home. Itu kata siapa? Kata lewat dia yang ngomong. Gue tahu karena gue mengalami. Iya, enggak, maksudnya lewat siapa lu taunya? Lewat mereka orang, keluarganya. Maksudnya dia lu taunya dari keluarga dia? Iya. Ngomong ke lu? Masa sih? Iya. Sampai ngomong ke lu? Ngomongnya gimana anjir? Serem banget. Kalau untuk dari nyokapnya dia sih menerima gue. Tapi kalau untuk dari kakak-kakaknya no. Karena katanya mungkin dilihatnya tuh gini, gue kan memang sudah begini dari dulu.
Sudah begini ya? Maksudnya kehidupan gue sebelum ada dia. Dan keluarganya itu mengira gue menghabiskan uang cowok gue yang sekarang. Padahal enggak sama sekali. Gitu kayak ya wajar dong, namanya cowok. Lu ada ajak gue keluar, ada ajak makan misalnya. Kadang gue yang bayar, kadang lu yang bayar gitu kan. It's okay dong, gak masalah. Gue kan gak yang kayak minta dihidupin, lu harus kasih berapa juta ke gue. Gak kayak gitu. Maksudnya dia tuh memang suka main mobil. Jadi habisnya di situ, dan kebetulan kantornya dia tuh suka ngaret gitu loh bayar-bayarannya. Dan keluarganya dia tuh kayak matokin bahwa gue yang ngabisin duitnya mantan gue ini. Tapi padahal enggak. Nah dari situ gue udah mulai sakit hati. Terus gue perkara gue muslim, perkara kampus gue swasta, perkara pekerjaan gue belum masuk apa sih kalau seandainya yang ini kayak PNS gitu loh, yang negeri-negeri gitu. Lalu perkara gue broken home. Kalau enggak kayak tadi gue tanya ya, misalnya kalau misalnya dia balik ke lo, tapi enggak mungkin. Enggak, gue bilang misalnya. Iya. Misalnya dia balik ke lo. Misalnya dia balik ke lo. Nih misalnya ya. Gini, sekali lagi ya, bold and underline. Misalnya. Dia balik ke lo, dia kontak lo, hubungin lo. Terus karena permasalahan terlalu complicated. Gue nggak bisa nih ngelanjutin hubungan kita. Lu sebagai pacar gue sebagai cowok lo gitu ya. Tapi gue cuma mau lo jadi partner gue aja. Lo mau nggak? Just friend. Iya. Enggak. Berarti dari lo nya nggak bisa. Kenapa? Berhubung gue Aquarius, kalau gue udah benci sama orang, nggak ada toleransi lagi buat balik lagi ke kehidupan gue. Nggak ada kesempatan kedua. Nggak ada. Gue tuh punya mantan cuma 3 sama yang terakhir. Mantan gue yang pertama, yang kedua sama terakhir. Udah. Dan menurut gue kalau ketiga. Oh ini ketiga. Iya. Oh berarti ketiga ini berarti yang terakhir dong. Yang terakhir. Sebelum-sebelumnya lebih lama berarti pacarannya. Iya, gue tipikal yang lama-lama. Berarti kalau kayak gitu menurut gua susah juga ya, karena lu udah terlalu complicated. Emang lu harus cari orang baru aja sih. Iya, makanya cari gue pacar. Lu nggak main dating app lagi? Gue nanti download Bumble sih. Sekarang berarti tunggu deh, ini berarti kan 2000, kalau 2020 misalnya setahun, berarti lu putus di 2021 dong? Iya. Bener gak? Putus di 2021 sampai sekarang lu udah move on? Kalau untuk move on, kadang kalau seandainya gue lagi pergi ke tempat mana yang waktu gue pergi sama dia, kadang masih keinget. Cuman kalau untuk move on sebenarnya belum sih. Cuman kalau untuk balik lagi sama dia, mau atau enggak, gue jawab enggak. Kalau menurut lo hal apa yang masih bisa dimaafkan dari dia apa? Karena sifatnya dia yang baik. Dia orang baik sebenarnya. Karena pada dasarnya semua orang itu baik. Cuman ada hal lain yang gak bisa gue maafin. Iya, soal cewek tadi. Yes. Kalau seandainya soal cewek itu gak ada, lu masih mau nerima dia? Sampai gue mau masuk Kristen anjir, gue mau dibaptis. Gimana gue gak mau sama dia? Gila. Kurang apa gue? Kalau bisa mikir apa kayak gitu sampai lu, aduh lah gue dibaptis ya lah. Karena gue udah gak ada siapa-siapa. Orang tua lo? Panjang. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.